Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini videonya adalah open dashboard. Jadi saya ingin nunjukin kepada Anda bagaimana cara membacanya ya. Tadi saya bilang video terakhir ternyata saya kelupaan. Ada yang belum saya kasih tahu, yaitu cara cara menampilkannya di dashboard Facebook Ads. Pertama-tama Anda ubah dulu tampilannya, tampilan iklan Anda menjadi matriks-matriksnya ini sesuai dengan apa namanya, contoh lah, sesuai dengan contoh yang saya tunjukin di layar. Pertama Anda atur dulu di bagian columns, ya columns, lalu kemudian Anda cari customize column di sini. Nah, lalu susun seperti persis di sini, seperti persis di sini. Nah, saya kasih contoh dulu, Anda catat atau Anda screenshot atau terserah lah. Nah, ini kebetulan ada tulisannya leads form di part yang ini abaikan aja, jadi Anda masukkan aja leads. Ini goal Anda nanti terakhir. Leads. Jadi ada leads form. Lihat ya. Leads. Nah, ada leads, ada lead form. Cuma lead form ini jarang dipakai. Anda pakai aja yang leads kalau Anda masih iklan toko online. Ini leads ya. Leads, cost per lead. Jadi lead, pilih leadnya, kemudian costnya. Oke. Silakan dicatat dengan urutan-urutan yang seperti ini yang memudahkan untuk membaca. Oke. Tampilannya akan seperti yang ada di layar. Anda lihat sebelah kiri ini adalah budget. Budget, kebetulan saya menampilkan ini kalau nggak salah dalam beberapa hari ya. Ya, dalam rentang waktu tertentu lah. Dalam rentang waktu tertentu, saya fokuskan Anda supaya melihat urutan-urutannya aja. Jadi mulai dari reach. Jadi iklan ini menjangkau, kalau kita lihat in total 645.000 reach jangkauan. Kemudian impresinya itu 1,396, artinya sudah hampir 2 kali lihat orang ya. Sudah hampir 2 kali lihat. Kenapa? Karena impression itu adalah keterlihatan, saya sedikit ulangi ya. Impression itu keterlihatan, sedangkan reach itu adalah jangkauan. Jadi satu orang melihat 3 kali, artinya impressionnya ada 3, reach-nya ada 1. Kira-kira begitu. Jadi ini dia melihat 2 kali. Lalu video play. Video play itu seberapa sering video Anda di play. Di play ya. Di play, dinyalain, diputer lah gitu kira-kira. Nah, kemudian di sini yang saya kasih tahu tadi ada namanya true plays. True plays itu kalau seandainya dia dimainkan sampai selesai atau 15 detik minimal. Jadi kalau video Anda 4 menit tetap dihitungnya yang 15 detiknya. Tapi kalau Anda videonya kurang dari 10 detik, misalkan 5 detik, tetap dihitungnya 1. 5 detik itu dihitung 1 true plays. Gitu kira-kira. Nah, dari 568.000 orang, ternyata yang beneran sampai minimal 15 detik itu ada 44.000 orang. Nah, Anda lihat video ini yang saya contohkan di sini, videonya adalah 4 menit. 4 menit, Anda bayangkan, 4 menit. Ada 15 detik orang nonton ke 44.000. Nah, ternyata dari 44.000 itu, ternyata ada 2.300 orang. Bayangkan, ada 2.300 orang yang menonton 4 menit itu sampai selesai, teman-teman. Sampai selesai, artinya ini 95% ya. Saya bilang 95%, kalau 100% juga bisa, cuma saya ambil 95%-nya aja. Nah, mirip-mirip angkanya. Itu 2.300 orang. Lihat, angkanya 2.300 orang. Nah, Mas Armi tadi ngajarinnya cost per true play-nya 150 sampai 300. Iya, itu kasus yang 90% Anda sekarang, yaitu toko online. Yang saya tunjukkan di sini adalah video 4 menit yang jualannya bukan produk yang harganya 300 ribuan. Jadi harganya lebih mahal. Ya, sebutlah ini properti, gitu ya. Nah, cost per true play-nya tentu saja lebih mahal. Kenapa? Karena sangat segmented dan orangnya juga sangat berbeda dengan toko online dan nggak terlalu populer, artinya nggak secepat orang beli barang toko online ya, otomatis cost per true play-nya dia lebih mahal. Tapi Anda lihat di sini, walaupun saya bilang 1.300, Anda lihat tadi parameter saya yang pertama adalah iklannya harus iklannya profit, jadi profit. Yang kedua iklannya CPL-nya masih masuk dengan kriteria Anda, atau
Yang ketiga cost per true play-nya. Nah, yang paling pentingnya itu profit dan sesuai dengan CPL yang Anda inginkan. Kita udah hitung-hitungan. Jadi CPL saya butuhkan kurang lebih 100 ribuan, itu saya sudah hitung-hitungan. Sudah panjang hitung-hitungannya. Nanti hitung-hitungan itu akan saya ajarkan di materi manual bidding. Sudah dihitung, sudah disesuaikan dengan budget dan segala macamnya, ketemulah saya lead yang saya butuhkan adalah 100 ribuan kira-kira. Nah, kemudian barulah kita main di True Play. Ini True Play itu untuk meningkatkan performa dari videonya supaya video itu makin bagus lah, kira-kira begitu. Nah, kita tweak audience dan videonya itu iklan saya ini dalam proses tweaking, jadi 1.800, 1000-an itu masih oke, gitu ya. Ini saya nemunya di 962, RP 962. Kalau saya tweak thumbnailnya, kemudian saya tweak 15 detik pertamanya, atau saya tweak copywritingnya, itu mungkin dia bisa lebih bagus lagi. Begitu ini meningkat angkanya menjadi lebih baik, misalkan dari 900 jadi 500 gitu misalnya, oh itu pasti iklan Anda jadi lebih bagus gitu ya. Jadi cara meningkatkannya tadi point of view kita tuh ada 3 ini tadi. Nah, saya lihat leadnya ternyata Anda bandingkan antara orang yang nonton di sini, nanti saya tunjukkan yang toko online. Orang yang nonton di sini 2.300, ternyata ya 418 orangnya itu assign. Bayangkan Anda menjual suatu produk yang harganya sangat mahal, ada 418 orang yang menonton sampai ada 2.300 orang yang menonton sampai tuntas. 2.300 itu 4 menit video itu. Bayangkan suasana psikologisnya dia. Nah, kemudian dari 2.300 tadi itu lebih dari 10%-nya, bahkan di sini tercatat ya hampir 20%-nya, 20%-nya mengisi leads. Jadi konversinya antara yang nonton video 90% sampai ke leads-nya itu, kalau video Anda panjang, itu tinggi. Ini 20%-an. Gitu. Makanya dia bisa masih mengcover cost per lead yang saya targetkan. Gitu kira-kira ya. Dia masih bisa mengcover. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi yang kedua, yaitu kalau iklannya berupa toko online. Contoh yang kedua, di sini Anda fokus ke bagian tadi nih sama reach-nya ya. Reach-nya 797.000 orang, 797.000 orang, yang impresinya adalah 1,2 juta. Jadi hampir 1,5, kurang lebih 1,5 ya. Hampir 2 kali malah, 1,8 lah, 1,8 ya. Jadi hampir satu orang tuh sudah melihat 2 kali. Nah, di play videonya itu ada 600.000 orang ngeplay video. Kalau Anda mau main secara sense-nya ya, reach-nya itu 797.000, nggak semua orang ngeplay, tapi hampir sebagian besar dia ngeplay. 614.000 video play. Ternyata yang selesai nonton 15 detik itu ada 165.000 orang. Nah, videonya ini panjangnya 15 detik. Video yang Anda lihat matriksnya ini. Jadi nggak semuanya nonton sampai selesai. 15 detik. Toko online 15 detik. Apalagi ini CTR iklan saya, kalau nggak salah yang ini CTR-nya di angka 8% ke atas. Ini 165 ribuan orang yang menonton. 15 detik selesai. Cost per true play-nya masih masuk. 181. Ada yang 260-an, ada 178 ya masih masuk, 181 masih oke. Sekarang di sini Anda lihat, perhatikan 95% nonton ya. Ini 64.500. Ya. 64, ini bukan 15 detik, ini 20 detik ini, 20 detik. Yang ini 20 detik. 65.000 orang nonton sampai selesai. Jadi video play-nya 600.000, true play-nya 165.000, ya 165.000. Tapi yang beneran nonton sampai akhir itu 65.000 orang. Karena ini videonya toko online dan videonya pendek, ya 15-20 detik, 20 detik lah ini prediksi saya, karena kalau dia 15 detik harusnya angkanya ini sama. Kurang lebih true play-nya kurang lebih sama. 20 detik ya, 20 detik dropnya jauh sekali. Anda lihat
kalau kita ngikutin rasio yang nontonnya 4 menit, harusnya berapa nih? Harusnya saya yang daftarnya ada 12 ribuan, leads-nya masuk 12 ribuan. Tapi ternyata leads yang masuk saya hanya 1.600, jadi hanya berapa persen ya? 600 berarti kurang lebih sekitar berapa tuh? 2% ya? 2-3% lah. 3% dari yang beneran nonton sampai 95% itu yang beneran jadi leads. Kenapa kok gitu? Karena videonya pendek. Videonya hanya belasan detik, kurang dari 1 menit. Dan kemudian ini toko online. Dan kemudian kita berkompetisi dengan banyak sekali orang. Sehingga leads yang kita capai, ya konversi antara yang nonton 95% sampai dengan beneran leads-nya itu turunnya banyak sekali. Nah, tapi konsekuensinya adalah dampaknya karena banyak yang iklan, kemudian dia iklannya pendek, jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas, artinya cost kita akan turun. Dengan budget yang sama dia menjangkau orang lebih banyak, artinya cost kita akan turun. Terlihat di sini cost yang saya targetkan, cost yang apa namanya? Yang saya inginkan masih tercapai. Saya kurang lebih di bawah 20 ribuan. Jadi saya masih dapat di sini 18.000 rupiah. Ya masih not bad lah, gitu kira-kira. Iklan yang ini kalau nggak salah, ini kan saya nunjukin hanya sebagian headset aja. Saya cari yang paling mewakili ya, mewakili dengan ininya. Kalau nggak salah ini iklan saya juga 1:1. Walaupun kalau iklan di Indonesia harusnya bisa perbandingannya bisa lebih besar ya. Maksudnya iklan 1 juta dapat 1 juta. Iklan saya ini 1:1. Tapi kalau teman-teman yang lain mungkin di luar sana ada yang iklannya 1 juta bisa dapat 10 juta, iklan 1 juta dapat 20 juta. Ini karena profitnya nggak terlalu gede. Ini saya pengen kasih proof pada Anda profit nggak terlalu gede pun bisa iklan di Facebook Ads. Gitu ya. Apalagi di part yang ini yang saya belum jelasin. Kira-kira itu aja dulu. Nanti kalau memang benar-benar ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.